atau ibadah atau ritual berkurban itu sebenarnya sudah Allah wahyukan kepada manusia melalui manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Khususon bulan-bulan ini Mas, kisah ini akan viral di masjid-masjid bagi yang tidak tidur. Secara makna berarti kurban sendiri itu apa kan? Kalau disembelih sebelum sholat, ini boleh apa enggak nih? Sama-sama tanggal 10 loh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam episode kali ini, yaitu adalah Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Bersama saya Nanang Munawar yang insya Allah hari ini kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait sebuah ibadah yang sesaat lagi kita akan bersama dalam ibadah kurban. Nah, kita akan berbincang pada kesempatan kali ini, episode kali ini bersama dengan Dewan Pengawas Syariah Yayasan Solo Peduli Umat. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Amin Rois LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Bisa dipakai Ustadz untuk mic-nya. Nah, siap. Ya, Ustadz Rois, ini panggilnya Ustadz Rois nanti ya? Ya, aman Ustadz Rois. Ustadz Rois, kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat jiwa raga Mas. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, insya Allah para pemirsa dimanapun berada, kita akan berbincang dengan Ustadz Rois. Kita akan belajar lebih dalam terkait dengan sebenarnya kurban ini seperti apa toh? Sejarahnya seperti apa? Kemudian kok jadi syariat yang akan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ini awal ceritanya seperti apa? Fadilah-fadilahnya seperti apa? Dan barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika ibadah kurban atau hari kurban ini dilaksanakan. Tat, saya itu mau nyembelih tapi H+4. Itu apakah masih bisa? Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya tentu saya mengingatkan kepada para pemirsa semuanya untuk senantiasa untuk menyaksikan secara terus-menerus dari episode Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam di channelnya Solo Peduli Official. Jangan lupa like, comment, share, dan pastikan subscribe agar tidak tertinggal dari video-video yang telah kita sajikan ya. Baik, kita akan bersama dengan Ustadz Amin Rois ya. Ustadz, ini kita akan membahas terkait dengan kurban. Nah, moga tafadhol kita awali dulu barangkali ceritanya itu kurban ini cerita awal mulanya itu seperti apa Tad? Kok sampai sekarang itu jadi sebuah syariat begitu yang akan dilaksanakan oleh umat muslim seluruh dunia. Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Solo Peduli dan segenap pemirsa sekalian, Mas Nanang dan segenap kru Human Talk, Humanity Aksi lan Kolaborasi. Saya dengarnya dan, Mas, ternyata lan kolaborasi. Ya, hadir. Baik, tentang sejarah kurban. Karena ini temanya ada kata-kata humanity-nya, kayaknya baik kalau seandainya kita flashback sangat jauh ke belakang di mana human being itu pertama kali ada, yaitu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Bahwa pemirsa sekalian, praktek atau ibadah atau ritual berkurban itu sebenarnya sudah Allah wahyukan kepada manusia melalui manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita sebelum berbicara korban dalam arti spesifik agama Islam, risalah Ibrahimiyah, Muhammadiyah, enggak. Tapi kita berbicara, ya itulah Mas, kita nguri-nguri sejarah kurban pertama kali dalam kehidupan manusia. Kalau teman-teman sekalian renungkan, kemudian flashback ke cerita-cerita dongeng-dongeng zaman dahulu, kita sering disampaikan oleh guru TPA atau mungkin orang tua kita. Dulu anak Nabi Adam alaihissalam ada Habil dan Qabil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan pengorbanan dari keduanya. Salah satunya diperintahkan untuk berkurban dari hasil bumi, pertanian perkebunan. Salah satunya diperintahkan untuk berkurban dari hasil peternakan. Maka fatakubila ada yang dikabul, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang lam yutaqabbal minal akhir, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaitannya dengan keikhlasan, dengan ketepatan aturan-aturan syariat pra Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun juga
yang namanya sebelum eranya Nabi Muhammad itu ada nabi, ada rasul, dan mereka punya syariat, punya aturan. Nah, tentang tadi bahwa ternyata ajaran kurban itu muncul sejak pertama kali manusia ada. Oh, oke. Melalui kisahnya Nabi Adam, Habil dan Qabil, itu sudah diperintahkan untuk berkurban. Baru kemudian syariat kurban itu berjalan secara detail lainnya kita tidak mengetahui ya. Kalau kurbannya di Nabi Nuh, Nabi Soleh, wallahu alam bisawab. Tapi spirit pengorbanan, kemudian menyembahkan sesuatu ke hadapan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ajaran agama turun temurun, Nabi dan juga Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan kemudian kalau tadi kurban eranya Nabi Adam itu syariat kurban itu terjaga sampai kita mengetahui yang namanya Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sana kita tentu akan teringat dengan surat As-Saffat ayat spesifiknya ayat 102, tapi kisah tentang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan itu kan ada di ayat ke 100 nggih. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Rabbi habli minas solihin itu adalah doa Nabi Ibrahim tentang bagaimana beliau berharap agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli, ya Allah berikanlah aku minas solihin, anak-anak yang soleh. Baru kemudian fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan sosok yang anak yang lembut. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dengan karakter yang lembut, yang latif, yang halim, yang rohim, itu adalah Nabi Ismail alaihissalam sebagai putra dari Nabi Ibrahim. Dan itulah yang kemudian khususon bulan-bulan ini Mas, kisah ini akan viral di masjid-masjid bagi yang tidak tidur. Kalau yang tura-turu ngontak-ngantuk wae ya ini nggak jadi viral. Maka perlu teman-teman sekalian sadari bahwa syariat kurban tadi turun-temurun dari Nabi Adam kemudian turun ke Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpi bahkan. Kata-katanya itu kan ini arafil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat fil manam dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Itu wangsit yang agung ya. Perintah nyembelih anak dewi tur menungso. Waduh. Tur juga karena ada lan tak tambahi tur kan. Tur dia itu adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu. Antum mungkin juga di lain sisi sering mendengar tentang bagaimana Nabi Ibrahim sangat berharap untuk diberikan keturunan. Dikasih keturunan, ghulamun halimun, tapi kemudian ada perintah oleh Allah untuk disembelih. Ini spirit kurbannya sampai seperti itu. Maka teman-teman sekalian, kata-kata korban perasaan itu wah enteng nih Mas. Bukan apa-apa ya teman-teman yang mungkin butuh mental health istilahnya gitu ya. Atau mungkin lagi rungkat atau mungkin lagi meletre dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa kata-kata kurban itu dahulu koyo ngono gitu. Bukan sekedar WA ra dibales kerjentang loro ireng kabeh biru-biru, atau mungkin antum dikucewakan oleh orang yang antum berekspektasi berharap kepadanya, cinta sayang dan sebagainya. Maka sekali lagi ketika hadir dalam kita kisah-kisah Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak beliau Nabi Ismail, maka itu hakikat kurban itu perasaannya di situ. Maka tidak hanya berhenti sampai di situ, ditambah juga gangguan-gangguan dari setan. Itu kan di kisah detailnya dikuatkan dalam hadis itu kan Nabi Ibrahim ketika on the way, OTW proses penyembelihan itu kan ya ada suara-suara waswasatu syaiton. Ada gangguan-gangguan, jangan itu anak kamu, anak lemah lembut, kamu tunggu-tunggu, membawa diganti yang lainnya saja. Tapi Nabi Ibrahim tetap mementingkan titah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya nak biyen nawaitu an adbaha ibni itu kan ya rapenak banget, aku berniat untuk menyembelih anakku. Tapi ya begitulah teman-teman sekalian, perasaan seorang ayah mengkorbankan anaknya, sosok manusia yang sangat disayangi. Maka spirit itu kalau kita gali sampai sekarang, itu kan pengorbanan
yang ada di zaman Nabi Ibrahim turun-temurun ke Nabi Ismail, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian baru menjadi syariah Islamiyah yaitu Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Kurban. Nah, spirit itulah yang ingin kita bawa ketika kita meniatkan dan berkeinginan untuk mengkurbankan di tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Gitu Mas Masya Nana. Allah. Secara makna berarti kurban sendiri itu apa, Tad? Kurban itu kalau secara bahasa dia dari bahasa Arab ya. Dari sudah mengindonesia tapi menjadi bahasa Arab dari kata-kata qarraba yuqarribu. Kalau qarraba yuqarribu itu mendekatkan, qarib itu sosok yang dekat, kurbanun itu adalah sebuah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Oke. Subhanahu wa taala. Jadi awal kata berkurban itu sebenarnya adalah meniatkan untuk menghilangkan sesuatu, mengorbankan itu kan berarti menghilangkan sesuatu, memberikan sesuatu, mengkhidmahkan sesuatu lillahi ta'ala. Baru kemudian akhirnya menjadi Indonesia dan akhirnya berkorban karena cinta itu ya Asik. itu wes makna kesekian lah Iya, itu iya, iya, makna iya. kesekian tapi makna utamanya adalah menyembahkan sesuatu karena lillahi ta'ala. Masya Allah, mendekatkan dalam artian untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Takarub ya. Eh, Terus kemudian ini kan kalau kita sering mendengar kisah terkait tentang Nabi Ismail begitu. Kemudian akhirnya bisa diganti jadi domba. Kemudian akhirnya tata cara yang saat ini itu yang benar itu tata cara kurban yang benar itu seperti apa tadi sekarang? Tad? Baik, setelah kurban itu menjadi syariat umat Islam, maka syariat itu diatur dengan disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Taib. Maka teman-teman sekalian kalau mempelajari tentang kurban maka ngambilnya buku fikih. Iya, iya, iya. Ya, kalau buku tasawuf, buku ilmu kalam usuluddin, ya mungkin ada pembahasan seperti itu, tapi utamanya kalau berbicara tentang tutorial gitu ya, aturan untuk menyembelih kurban maka kita merujuk ke fikih. Pertama, kalau aturan berkurban itu tentu kita harus memilih hewan yang akan dikurbankan itu apa, Mas Nanang, Oke, teman-teman siap. pemirsa Solo Peduli sekalian. Jadi kalau yang disyariatkan itu ada unta atau jamalun, kemudian sapi atau bakorotun, dan fima makna sapi atau yang berkesesuaian atau dalam cakupan makna sapi itu adalah jamusun alias kebo, Mas Nanang. Oh, siap. Ini mungkin masih berlaku di daerah Panturanan sana ya, daerah Kudus Kudus. gitu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kambing ataupun domba. Jadi terbatas pada tiga hewan itu, unta, sapi ataupun kerbau, baru kemudian kambing Kambing atau ataupun domba. domba. Ngoten. Oke. Itu baru hewannya. Nggih. Kemudian eh, penyembelihannya ini kapan dilaksanakan dan ternyata? Kalau waktunya karena ini adalah sebuah ibadah mahdhoh, maka ibadah mahdhoh itu ibadah yang sifatnya ritualistik, tidak ghairu maqulatil makna, tidak bisa diotak-atik dengan logika. Maka syariat sudah menentukan waktu untuk penyembelihan kurban adalah di tanggal 10 Dzulhijjah, 10. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Jadi ada rentang waktu 4 hari penyembelihan kurban yang kita sebutkan tadi. Oke. Dan itu mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kira-kira nyembelihnya siang atau malam? Ah, Kalau secara afdoliyah, siang hari. siang hari. Jadi kata-kata ayyamun atau yaumun kalau digali makna spesifiknya itu adalah siang hari. Baru kemudian memang ulama fikih memperbolehkan menyembelih di malam hari. Tapi ini konteksnya lebih saya tekankan kepada lembaga-lembaga atau mungkin jasa penyembelihan hewan kurban. Kalau dalam rangka syiar, tentu kita inginnya disembelih tetap siang hari. Siang hari. Walaupun kemudian siang hari tanggal 10, siang hari tanggal 11, 12 gitu. Karena ada rangka syiarnya gitu kan ya Iya, untuk iya, bisa dijadikan sebagai hari raya. Hari raya itu kan ramai-ramai Mas iya, ya, iya, iya, iya. ramai-ramai. Tapi kalau seperti lembaga yang dia itu harus menyembelih banyak, kalau ngandal ke siang hari di tanggal 10 atau ayam mutasyrik tidak mencukupi, maka ya tafadhol itu dibolehkan untuk disembelih di malam hari. Oke, siap. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan tata cara kurban itu. Nambah Mas. Oke. Ini hari yang kita bicarakan adalah hari yang hijriyah ya Mas ya. Oh, Hijriah. Heeh, jadi tanggalan hijriyah.
bukan tanggalan Masehi. Artinya berarti kapan? Spesifiknya adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha. Oh, pinter ini. Iya, siap. Kemudian berakhir sampai sore hari tanggal 13 Dzulhijjah. Karena ketika masuk waktu maghrib, walaupun tanggal Masehi itu masih dikatakan tanggal 13 atau tanggal berapa nanti Masehinya ya, atau hari apa Masehinya, tapi secara penanggalan Hijriyah maghrib itu sudah berganti Berganti hari. hari. Oke, ya. Ini yang jadi kehati-hatian ya. Tadi telah dijelaskan bahwasanya penyembelihan hewan kurban ini apa tadi? Sebutannya apa ya? Sudah ada aturannya begitu ya. Aturannya, karena dia ibadah mahdhah. Mahdoh tadi ya. Sudah ada aturannya. Itu disembelih di tanggal 10 sampai dengan 13 tadi ya. Untuk Zulhijjah ya, bukan 10 Juni ini bukan ya. Ya, Seorang bodoh, ya, Mas. ya. Nggih, ya begitu. Jadi tanggal 10 sampai dengan 13 itu tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita sedang sholat Idul Adha. Setelah sholat, kalau disembelih sebelum sholat, pripun Tat? Ini boleh apa enggak nih? Sama-sama tanggal 10 loh Tat ini Tat. Kata-kata boleh itu kalau maksudnya boleh menjadi daging yang halal, ya dia halal Oh, boleh, iya. tapi tidak mendapatkan pahala kurban. Kurban. Oh, Dia gitu. hanya lahmu sodakoten, hanya sekedar daging sedekah. Dan saya mau kalau seandainya seperti itu. Siap. Tapi sekali lagi patokannya harus habis sholat ya Mas ya. Anjir. Oleh karena itu Mas Nanang, ngapunten nggih, kita kan ada dua metode penetapan, ada yang ru'yah, ada yang hisab. Maka untuk menjagani orang-orang yang mungkin oh saya itu saat sholatnya itu masih besok, maka ya panitia kalau seandainya dapat perwakilan atau dipasrahi untuk nyembelih seperti itu, maka waktu nyembelihnya ya dikondisikan, disesuaikan dengan swahibul kurban Oke. kapan dia sholat. Ngapunten kalau kan ada yang Iya, iya, iya. DCI gitu Iya. ya, maka kalau seandainya contoh saya pengennya disembelih setelah selesai sholatnya saya, walaupun panitia sholatnya itu hari ini, tapi kalau saya kurban itu besok, ya panitia harus legowo menyembelihnya besok Besok. sesuai dengan apa yang diyakini waktunya Iya, oleh iya. sahibul kurban. Iya, iya. Jadi itu tadi ya, setelah sholat Idul Adha. Kalau jenengan nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha ya nanti panggil-panggil saya saja. Saya siap membantu untuk menghabiskannya ya. Oke, agar nanti tetap dihitung sebagai pahala kurban. Kalau ini kita ngomongin pahala kurban, Zat, sebenarnya pahala kurban ini yang dijanjikan oleh Allah untuk para pekurban ini seperti apa, Zat? Apakah dihitung kukunya, bulunya, bulu ya, apa sih Iya, itu? Seperti apa, Tat? Di antaranya adalah kurban itu nanti akan menjadi saksi amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Kemudian apa yang kita kurbankan itu akan menjadi bagian dari hasanat yang tak terhitung jumlahnya di yaumul kiamah kelak, di yaumul hisab kelak, di mana amal-amalan kita akan ditimbang. Kata-kata tidak terhitung itu ya karena yang dihitung itu ya tadi Mas, bulu-bulunya, kemudian aliran darahnya, intinya semua yang melekat pada objek kurban tersebut, entah itu sapi, entah itu kambing domba ataupun onta, itulah yang akan menjadi saksi kebaikan kita dan pelipat ganda kebaikan kita di yaumil kiamah kelak gitu. Oke, kalau secara di dalil sendiri ada yang menyebutkan spesifik gitu, betul, Tat? Nanti ya kita Ya, iya, siap. sampaikan. Nanti di off the Tak record buka, ya. ya. Dibuka dulu. Siap. Jadi pada intinya adalah kurban ini sebuah ibadah yang pahalanya begitu besar begitu tadi ya. Dan bahkan pahalanya itu sudah bisa kita dapatkan ketika belum selesai untuk penyembelihan itu sudah sampai sebelum darah itu sampai netes iya, di bumi itu sudah sudah sampai kepada sampai kepada Allah. Allah Masya Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ini sebuah motivasi untuk kita semuanya untuk bisa senantiasa kita menunaikan ibadah kurban setiap tahunnya ya. Oke. Berikutnya Tat, kalau tadi kita sambil ngobrol-ngobrol tadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya terkait dengan kurban. Ini banyak yang bertanya-tanya, salah satunya adalah kriteria hewan. Kalau tadi kan sudah disebutkan tadi hewannya itu terbatas, tadi ada disebutkan ada unta, sapi, kambing domba atau kerbau tadi. Kalau sebenarnya apakah ya yang penting ketemu sapi terus langsung eksekusi begitu atau ada kriteria yang lainnya yang harus
jadi perhatian kepada para pekurban nih, Ustaz? Nggih, ini masyhur dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita kurban, setelah kita tentukan tadi nggih, hewan apa yang akan Hewannya. kita sembelih, maka syarat-syarat hewan tersebut pertama dia harus sehat walafiat bagas waras jiwa raga. Wah, salah. Ini Nyantai, ada nyantai, nyantai. Tentunya sehat, kan? Kemudian dia tidak cacat yang berlebihan, cacat matanya itu nggak boleh, cacat kakinya itu juga tidak boleh. Kemudian terlalu kurus sehingga tidak ada dagingnya, itu juga bagian dari cacat yang iya iya dimaksud. iya. Iya. Dia lincah Ustaz, saking lincahnya kuru reneng dagingnya. Padahal salah satu hikmah kita berkurban itu kan ingin pesta daging bersama-sama. Oh, pestanya yo balungan Palingan toh. tak. Itu. Kemudian kalau teman-teman ingin apa memastikan kesehatan hewan tersebut, maka biasanya ada Pak Mantri itu Mas. Itu Ya, umum ya yang di desa-desa itu sangat dianjurkan untuk mengecek kesehatan dari hewan-hewan yang akan dikurbankan itu dengan surat keterangan kesehatan hewan. Itu kayaknya ada surat formal itu dari mantri-mantri itu. Itu yang ukuran paling bagusnya itu menyertakan SKKH, kemudian melibatkan langsung dengan dokter hewan. Itu di antara syarat-syarat hewannya. oke. Kalau terkait dengan umurnya, Zat, Iya, Yosua, wah iya, Yosua. so. Malah kayak mulia man. Ya mulia sih nanti Iya akan iya iya. menjadi Iya. tunggangan kita di Iya. akhiratnya. Kalau terkait dengan umur, Zat, ini kan ada yang ya yang penting oh ketok lemu ternyata baru 2 bulan 3 bulan kan ada ya. Kebetulan adik saya itu juga ini jadi admin jualan kambing begitu ya. Ketoknya baru 3 bulan kok wis lemu-lemu ngeram gitu loh. Apakah itu ya sementing ketok lemu langsung bisa eksekusi itu seperti apa tadi? Oke. Memang tadi kita sampaikan unsur lemu itu menjadi Oh pertimbangan. iya. Tapi sebenarnya kalau masalah umur itu ada aturannya sendiri. Kalau untuk sapi itu minimal 2 tahun. 2 2 tahun. tahun menginjak tahun ketiga. Kalau kambing itu minimalnya adalah 1 tahun menginjak tahun kedua. Atau mungkin kalau poro belantik-belantik ini yang lebih menguasai poro belantik mungkin ya. Itu bisa niteni giginya sudah poil atau belum. Sudah pola atau belum? Oke. Itu terkait dengan aturan umur. Oke. Kalau domba sendiri apakah ada aturan khusus, Zat? Katanya ada domba itu yang boleh di bawah 1 tahun ini. Detailnya belum tahu Mas itu. Oh, nggih, Tapi siap. yang umum itu ketika kambing itu ya 1 tahun ke atas. Ngoten. Oke, siap. Berarti yang penting, apalagi yang penting sudah poil tadi ya. Ya, insya Allah sudah pas ya. Ini yang penting ada ginu-ginu ya. Sehat dulu, lemu Gino-gino ya. sesuai umur. Iya. Beleh, Aduh. sate ya. Terus aku ngelatih aku dewe kok ginu-ginu ya tadi ya. Ya, jadi ada tadi ya Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada. Kriteria-kriteria dari hewan yang layak dikorbankan yang jadi masyhur ya tadi ya. Yang pertama terkait dengan jenisnya apa, kemudian berikutnya adalah terkait dengan umurnya dan juga kesehatannya dipastikan. Dan salah satunya adalah ya ketok ginuk-ginuk begitu ya. Jangan sampai kering kerontang kok langsung dibelah gitu ya. Rasida pesta lah, mboten sias pesta daging, pestane tengklek. Balungan kabeh begitu ya. Iya iya. Oke, kita menuju ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurban ini yang biasanya terjadi di masyarakat gitu ya. Ini ada yang pertama, Tat. Banyak di kami pernah ke satu daerah begitu kebetulan ketika ditugaskan kemudian ke satu daerah di situ itu memang jarang sekali yang kurban, Tat. Dan warga di situ kemudian berpendapat bahwasanya kurban itu hanya sekali seumur hidup kayak akikah. Nah, ini yang sebenarnya ini seperti apa, Dan? Tentang kemasyru'an kurban. Ini judulnya kalau di fikih biasanya kemasyru'an kurban itu sekali seumur hidup atau setiap tahun ketika kita mampu. Maka yang benar adalah kemasyru'an ya, bukan kewajiban karena hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkadah bagi jumhur. Walaupun kalau antum pengen menjadi sosok militan yang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah itu wajib bagi yang mampu. Jadi kriteria utamanya adalah bagi yang mampu. Contoh tahun 2024 ini saya mampu, maka di tahun ini saya mendapatkan taklif ke sunnah muakkadahan untuk berkurban. Tahun 2025 ada kelebihan harta juga, maka saya termasuk orang yang
mendapat taklif atau ditunjuk oleh Allah dibebankan sunnah muakkadah tadi untuk berkurban lagi. Jadi kemasyruahannya itu berlaku untuk setiap tahun selama dia mampu. Mampu. Nah, kadang berbicara mampu itu kira-kira gimana sih Pak Ustadz? Mampu dan mau itu harus sering Iya, bergandengan ya, iya, satu iya, rel iya. ya Mas ya. Kalau beberapa literatur fikih itu memunculkan ukuran 1 dinar. 1 dinar emas itu setara dengan sekitar 4 jutaan seperti itu, maka ya seseorang dikatakan mampu untuk berkurban ketika kantongnya, ATM-nya, tabungannya itu ada ya tabungan 4 jutaan tadi yang murni mungkin ya. Saya tidak ingin mengganggu keuangan antum Mas Nanang. Siap. Harus beli popok atau mungkin sabun atau nyarutang porah. Bayar kontrakan tadi ya. Bayar kontrakan. Yang kita bicarakan di sini kalau mau pakai ukuran nominal yang disebutkan 4 juta tadi ya tentu sambil mempertimbangkan kebutuhan pokok ataupun wajib lainnya. Ngoten. Oke. Setiap mampu ya tadi ya. Iya, Setiap setiap mampu. mampu. Ya, Setiap tahun berarti setiap kalau tahun seandainya ya. di tahun itu dia. Ya, Masya Allah, begitu ya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang sudah mampu, begitu, 4 juta, 4 juta. 4 juta. Ya, yang sudah mampu, begitu, yang ingin menunaikan kurban, silakan ya. Banyak, sudah mulai banyak ini ya. Semakin banyak insya Allah yang jualan hewan-hewan kurban ya, begitu di pinggir-pinggir jalan atau yang lainnya. Atau barangkali Bapak Ibu pemirsa semuanya mau ikut berkurban di Solo Peduli juga bisa hadir di Solo Peduli, program kurbannya mulai dari harga 2,1 juta untuk kambing atau domba. Nah, spesial di Solo Peduli kami juga ada produk untuk yang sapi itu adalah abon sapi. Jadi korbannya dibuat jadi abon dan insya Allah distribusinya akan lebih panjang, lebih luas begitu. Dan untuk di spesial di tahun 2024 ini, Solo Peduli punya inovasi produk baru. Ya, inovasi produk barunya ini adalah selain abon sapi, tapi kami juga hadirkan abon yang domba. Jadi untuk domba tidak hanya seperti konvensional biasa, disembelih langsung dibagikan daging, di Solo Peduli juga ada varian baru itu adalah abon domba. Harganya mulai 2,5 juta saja. Silakan langsung check out, nanti silakan kunjungi di www.soloperduli.com/kurban ya, atau nanti kami sertakan di link deskripsi. Tat, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Eh, Kalau tadi sekali seumur hidup, nah ini ada nih kemarin Tat. Saya itu baru dengar cerita ini mendekati korban ini. Ada satu daerah, saya nggak disebutkan daerahnya mana, waktu korban itu ada yang muter setelah pembagian korban, biasanya sore gitu, setelah pembagian korban itu ada yang muter pakai pickup, ayah daging dagingnya gitu, dikumpulkan di situ, dijual, dibeli oleh orang itu. Nah ini hukumnya untuk menjual daging korban ini seperti apa? Tat? Ini kejadian jadinya seperti itu. Jadi saya wah Yang coba besok. menjual berarti si penerima kurban itu. Iya begitu. Dia hobinya mengumpulkan daging kemudian dia jual gitu. Jadi Atau ada yang nerima dagingnya kan udah dibagikan begitu. ya. Terus setelah itu dagingnya itu dijual sama pengepul gitu ke pengepul. Oh, berarti ada pengepul khusus daging Iya, gitu, Mas. ini jadi mereka itu punya berpikiran pengepulnya ini mumpung kayak gini dagingnya murah gitu deh. Nggih, 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 nggih. Bismillah. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada larangan menjual ya. Menjual daging dan sebagainya. Tapi larangan itu sebenarnya berlaku untuk sahibul kurban. Sahibul kurban. Sebagai penerima kurban itu bagaimana? Jadi teman-teman ada sahibul kurban, ada penerima daging kurban. Kalau sahibul kurban itu wes mutlak jangan dijual. Iya. Antum berkurban entah dimakan atau dibagikan gitu saja. Tapi kalau penerima kurban defaultnya sebenarnya ketika dia memiliki sesuatu itu ya dia punya keleluasaan, punya hak untuk mentasarufkan apa yang dia miliki secara bebas. Awalnya seperti itu. Iya. Tapi kemudian ternyata ada fenomena kayak gini ya. Iya. Ada pengepul, kemudian ada orang entah dia hobi atau enggak, tapi intinya dia mengumpulkan daging dan kemudian dia jual. Kalau saya pribadi ini subjektif memang dari saya pribadi, saya tidak setuju dengan apa istilahnya perilaku itu. Kita katakan perilaku ya karena memang akhirnya menjadi semacam sindikat.
Sesuatu yang harusnya berjalan secara kultur Islami, kemudian ala kemasyarakatan banget, guyup banget, kemudian berubah menjadi nilai komersilnya melekat di situ. Sayang tidak seretnya di situ. Walaupun secara tadi, secara hukum fikih kepemilikan, ketika kita sudah menerima, sudah menjadi barang milik kita, itu mungkin kita sah untuk melakukan apapun terhadap barang kita. Tapi perlu dipahami bahwa ini adalah Idul Adha, Idul Kurban, ini daging kurban, daging spesial ataupun khusus. Maka sebisa mungkin ya si penerima kurban jangan hobi untuk cari-cari daging kurban, kemudian menyengajakan diri untuk dijual. Iya, iya, iya. Berbeda lagi kalau seandainya kondisinya gini, saya yora golek-golek, kemudian saya mendapatkan entah itu dari takmir masjid, entah itu dari lembaga apa, entah itu dari tetangga saya, kan mungkin banget di era Iya. modern seperti ini mendapatkan jatah kurban yang berlebih gitu kan ya. Kemudian kalau dikonsumsi sendiri tidak cukup, kolesterol, darah Iya, iya. tinggi, kemudian dibagi tetangga juga sudah punya. Dalam konteks berlebih seperti itu mungkin monggo lah dijual jenengan buat sate, jenengan buat bakso Bakso. dan sebagainya dijual itu menjadi boleh. Tapi kalau sejak awal mengkondisikan agar itu menjadi momen komersil, saya tidak setuju dengan praktek seperti itu. Jadi Oke. teman-teman bisa memilah gimana yang area boleh secara mutlak, mana yang kemudian ada sisi perubahan maslahahnya ini. Maslahatnya awalnya ingin berbahagia bersama, tapi kemudian berubah menjadi apa perilaku komersil. Nah, ini Komersil. yang kita kurang setuju. Ngaten Mas Nanang. Oke, siap. Ya, insyaallah tadi ya ada sudah ada penjelasannya ya. Ap- Lebih afdolnya Nggih, untuk tidak dijual nggih. kalian ya. Nah, bahasa wong Jawa ngono ya ngono, tur aja Ngono, ngono. iya. Ngono. Iya, 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 siap, siap, siap. Nih, baik, para pemirsa dimanapun berada, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, kami persilahkan untuk bisa ramaikan ya kolom komentar ya. Nanti apabila ada pertanyaan nanti tak teruskan Tat Rois, biar nanti dijawab. Kita ramaikan lagi di kolom komentar. Menuju ke pertanyaan berikutnya, Tat, nih, Tat. Pertanyaan berikutnya, ini kalau ada di suatu daerah itu apa sih hukum jasanya untuk jagal atau yang jagal itu biasanya diberikan upah berupa kulit dan kepala. Ini kita. Ini hukumnya seperti apa nih ya? Kulit dan kepala dari hewan kurban ini jadi upah untuk yang jagal. Kan kalau kulit ya lumayan lah sekitar bisa ya 250 sampai 300 ribu gitu. Nah, tadi. Hukumnya itu dihukum, Mas. Nah, teman-teman. Baik, baik. Nggih, saya kira masyhur nggih di literatur fikih kita, di syariat kita bahwa ketika seorang sahibul kurban dia kan sebenarnya sunahnya menyembelih sendiri, gitu dong. Dia menyembelih sendiri, tapi kemudian dia tidak mampu maka dia menyewa jagal. Maka jagal itu adalah profesi yang sah untuk dikasih upah. Oke, oke. Gitu. Maka kemudian upahnya apa? Upahnya adalah sesuatu yang lain dari selain daging tadi. Maka kalau berbicara upah, ya wujudkan itu dengan uang gitu. Oke, oke. Baru kemudian ewodene mau ditambahi dengan bagian tertentu entah kepala atau mungkin kaki, itu menjadi boleh. Itu sifatnya ya hadiah tambahan, bukan sebagai upah. Ini mungkin agak apa Mas ya, agak beririsan ya. Iya, iya. Tapi kata kuncinya tadi, upahnya sejak awal harus disiadakan uang dulu, uang yang memper. Jadi nggak boleh kemudian engko etok-etoke aku tak kei duit dhisik 50, tapi bar kuwi tak kei kulit, nak kulit kan 200-an ngono kuwi berarti total 250 wes kuwi jumlahnya nggih kowe ya. Itu berarti hilah yang madmumah ini berarti apa hilah itu menyiasati dengan licik ini. Iya, iya. Tapi kalau sejak awal memang upah jagal itu biasanya memang 200.000 mungkin gitu ya. Ya sudah kasih saja 200.000 baru kemudian secara sukarela jenengan kalau mau ngasih kakinya atau bagian tertentu itu monggo boleh gitu. Jadi masuknya pada hadiah kan ya, Ye. bukan upahnya. Ye. Oke, oke, oke. Masuknya pada hadiah. Jadi kalau lebih amannya ketika penyembelian itu satu hewannya juga ditambahkan biaya operasional. Betul, Nah, betul, jadi betul. selain misalkan harga hewannya 4 juta begitu, maka operasionalnya mau berapa begitu. Nah, operasional misalkan satu sapi ini operasionalnya 100.000 misalkan begitu. Nah, maka bayarnya 4 juta dan juga 100.000 untuk operasional. Dan insya Allah akan lebih aman begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ini kalau tadi terkait dengan hewan yang ada yang cacat dan sebagainya tadi, Tat. Lah pripun kalau ternyata ketika jadi panitia itu, ya kami misalkan jadi panitia begitu atau bapak ibu, bapak-bapak ya biasanya ya, ibu-ibu mboten ya, ibu Ibu bagian raja masak mas ya, bagian masak. raja-raja. Itu menemukan itu kami menerima hewan yang cacat sudah diserahkan kepada panitia. Apakah boleh kemudian disembelih jadi hewan kurban nih, Tat? Bismillah, tentang munculnya cacat ketika proses penyembelihan. Mm-mm. Maka saya merujuk pada salah satu buku Fiqhul Wadih karangan Syekh Muhammad Bakar Ismail. Beliau menyampaikan, dan ini juga ulama-ulama kita di Indonesia juga ada yang sependapat dengan ini, bahwa ketika hewan itu sudah dibeli, kemudian biasanya kan belinya tidak hari H ya Mas ya, Iya. ada jeda 5 hari, 10 hari dan sebagainya. Namun ketika di proses tadi, penyembelihan tadi atau mungkin hari hanya itu ada beberapa peristiwa dadaan yang muncul. Maka kalau tafsilnya dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kalau seandainya dia itu termasuk orang yang berkecukupan, orang yang kaya, maka dia mengganti dengan hewan lain yang tidak cacat. Tapi kalau ternyata dia orangnya mampu ya pas-pasan, mampu tapi sedengan, maka menyembelih hewan yang muncul cacatnya di pertengahan proses tadi itu al-jaza'athu insyaallah tetap mendapatkan al-jaza atau berpahala ataupun sah gitu. Maka dalam hal ini sebagai panitia ya sudah nawa itu bismillah saja, apalagi kalau sudah menjadi panitia itu kan banyak sekali untuk mengkonfirmasi ini kambingnya siapa, alamatnya di mana, itu kesulitan. Maka ya wes bismillah, nawa itu Allahumma taqabbal min fulan dan sebagainya, langsung disembelih dan lanjutkan waktu mawon. Oke, siap. Jadi tetap menjaga hewannya semaksimal mungkin jangan sampai ada kejadian Cacat. jadi cacat ya. Apalagi cacat tadi ya kering kerontang itu udah ada rasido pesta daging nanti ya. Begitu ya. Dan kemudian ada cacat di kaki dan juga di mata ya begitu. Oke. Berikutnya ini kan kalau kita ngobrolin tentang kurban ini adalah sebuah ibadah, maka ada syariatnya. Nah, termasuk juga untuk tata cara penyembelihan, Tat. Nggih. Nah, kalau ini barangkali nanti bisa disambung juga. Sebenarnya siapa sih yang boleh nyembelih? Ya, siapa sih yang boleh nyembelih ya? Kalau saya sendiri nyembelih pitik men mboten mantun iki. Iya, Padahal iya. ginuk-ginuknya tadi ya tapi mboten mantun. Dari tego ngoten ya. Tapi kalau makan banyak. Ya, itu siapa sih sebenarnya yang boleh nyembelih hewan ini? Kemudian kriterianya seperti apa yang boleh nyembelih? Ngoten, monggo ta. Pertama orang yang muslim. Muslim. Muslim, kemudian setelah itu dia mempunyai kapasitas atau ilmu tentang penyembelihan. Termasuk tegel itu, Mas. Wah, Tegel itu bagian dari apa ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jagal. hmm. Jagal roh getah kok girap-girap ya wes. Gak jadi jagal itu. Paling utama yaitu muslim. Baru kemudian ketika ditaukilkan kepada kitabi atau ahlul kitab bagaimana Ustadz? Yaitu mungkin ada perbedaan pendapat tapi intinya saya kira di Indonesia berbicaranya yang muslim gitu sajalah. Muslim. Kemudian dia mengetahui ilmu tentang penyembelihan, termasuk juga kemudian dia mempunyai alat sembelih yang tajam, yang ketika nyembelih itu tidak perlu diagak-agak sampai beng swida, itu Iya, meninggal gara-gara geli ngono iki, Mas. Sapi ini mati gara-gara kering nak ngono iki. Itu ada beberapa kali video itu ada kayak gitu, iya, iya. diagak-agak enggak tembus-tembus seperti itu. Jadi paling enggak ya tadi seorang muslim dan kemudian mempunyai ilmu tentang tata cara penyembelihan. Muslim ini ya sementing KTP saya muslim apa tercatat Pak Lurah di kelurahan saya tercatatnya muslim begitu. Atau seperti apa nih? Tat? Kriteria muslimnya nih. Iya. Ini masalah yang sensitif mungkin ya, karena akhirnya akan berbicara tentang seorang muslim itu disebut masih muslim bagaimana tuh Ustaz? Karena nanti ada pendapat yang mengatakan, oh, nah orang sholat ya berarti orang muslim. Yang gitu-gitulah Iya, maksudnya. iya, iya. Dan mungkin kita pernah mendengar narasumber atau mungkin Ustaz menyampaikan, sing nyembelih kudu Islam dan kudu sholat, ngoten iki kan. Nah, ora sholat, ora sah dan menjadi daging haram. Nah, ini karena beranjak dari permasalahan akidah.
Iya. Jadi ini ngapunten ya, ini sebelum kita berbicara tentang muslim saja atau piye-piye Ustaz karakternya, ya tadi, karena memang ada diskursus tentang keislaman seseorang itu masih dianggap Islam ketika kapan tahu Ustaz? Kayak sekarang ada muslim abangan, muslim KTP dan Iya, iya. sebagainya. Kalau pendapat kami termasuk juga pendapat Ahlussunnah wal Jamaah secara jumhur itu mengatakan bahwa ketika seorang muslim itu dia masih meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai rasul terakhir, ya dia adalah seorang muslim. Baru kemudian orang salat Ustadz atau salat meng arang-arang, ya dia muslim tapi dia muslim fasik kok. Dia muslim asin bermaksiat. Dia muslim apa ya? Ya muslim nggak plei lah. Iya, jadi Muslim itu ada kalau kriteria agamanya tadi, Iya. ada Muslim fasik, ada Muslim bermaksiat, tapi ya bagaimanapun juga dia Muslim. Hmm. Artinya sampai dia meninggal pun ya sah untuk disolati, dikuburkan dengan ikhwan minal muslimin, dipolasari jenazahnya dengan aturan-aturan fikih Islami dan sebagainya. Walaupun sekali lagi memang ya kita mengenal ada istilah Muslim tapi fasik, Muslim tapi asin, tapi dia Muslim. Artinya kalau saya pribadi ya masih akan memakan sembelihan orang yang disembelih orang Muslim dan dia mungkin delalai, dia arang sholat dan sebagainya. Tapi makanya teman-teman sekalian, ketika ada tutorial-tutorial, antum-antum nih, ini risalah khosoh, ini pesan khusus bagi teman-teman sekalian, kita itu punya syariat penyembelihan Idul Adha berulang-ulang, setiap tahun berulang. Kok kemudian seorang Muslim minim mempunyai jagal yang syar'i itu, ya ini koreksi bersama. Ini harus koreksi sosial. Tersindir Mas Nanang? Iya nih. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, ya memang kita akui bahwa menyembelih itu butuh banyak hal yang harus disiapkan. Tidak semua orang tahan niat darah, tidak semua orang punya kapasitas memastikan keempat urat harus terputus itu Iya. mana saja sih. Tapi itu ya tetap sesuatu yang masih mungkin untuk dipelajari. Nggak usah tanya, Ustaz, jadi nggak pernah nyembelih apa? Nggak usah tanya. Ya intinya pernah Baru lah. saja, baru saja mau saya lanjutkan nih. Tapi sekali lagi teman-teman, terlepas dari ada pandangan yang berbeda tentang Muslim yang meninggalkan sholat dan sebagainya, tapi kalau secara literatur agama, kepercayaan al-fakir adalah ketika dia seorang Muslim, kemudian dia masih sholat, walaupun mungkin pernah meninggalkan sholat, maka ya sembelihan dia sah. Walaupun tetap dia ada dosa meninggalkan sholatnya itu. Baru kemudian setelah dari itu mari kita beristighfar, bertafakur, muhasabah secara sosial, muhasabah secara berjamaah. Kok bisa umat yang salah satu ritual agung tahunannya itu adalah menyembelih, tapi kemudian kekurangan juru sembelih yang halal. Dan, Masya Allah, Masya Allah. Ya, 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 ya. Jadi eh, tetap kita mengkondisikan ya, begitu ya, untuk mencari yang jagal. Yang pertama tetap tier satunya atau lingkuran yang pertamanya tetap yang A1 berarti A ya? satunya A1. ini A1 langsung pusat nih, bolone pusat nih. Itu harus yang ya Muslim secara kafah begitu ya. Itu insya Allah lebih aman. Nah, kemudian tadi Ustaz menyampaikan bagaimana ini sebagai menjadi sebuah sindiran untuk kita semuanya ya, tamparan keras bagi kita semuanya. Ya harusnya setiap dari yang pekurban, setiap panitia itu menjadi orang-orang yang senantiasa menyiapkan dirinya semuanya siap jadi yang eksekutornya begitu. Kemarin kita juga sudah bahas materi terkait khusus ya, khusus tentang tata cara penyembelian begitu. Kemudian alat-alat apa saja terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini spesial kita kemarin sudah membahas bersama dengan juru sembelih halal DPD Kota Surakarta ya. Ya, Silakan alhamdulillah nanti. bagus itu. Oke. Kalau sudah kerjasama dengan Juleha itu Ya, memang pada kata khusus dalam teknis penyembelihan itu. Ya, oke, bagus, nanti bagus. silakan para pemirsa yang mau melihat videonya silakan nanti dicari di channel YouTube-nya Solo Peduli Official ya. Insya Allah ada di episode sebelum ini. Ya, oke. Berikutnya Tat. Kalau ini kejadian kalau eh, apa namanya hewan numpuk di daerah-daerah kota kan ini. Terus kemudian salah satu misalkan Solo Peduli punya inovasi program untuk bisa menyebarkan hewan ini ke pelosok-pelosok yang nggak dapat kurban, yang belum pernah dapat kurban. Itu tanggapan Ustaz seperti apa nih tadi? Berarti tentang distribusi daging kurban di luar daerah ini. Daerah.
itu pada akhirnya dibolehkan. MUI itu sudah punya edaran di tahun 2019 nomor 39 kalau nggak salah nggih. Itu pada akhirnya setelah mengutip banyak sekali dalil-dalil dari aqwalul ulama dan ulamanya level Imam Nawawi, Ibnu Hajar Masya Allah. Al-Asqalani itu kan ulama salaf tuh Iya. Mas. Eh, Sampai kemudian dari uraian banyak qaul dan juga dalil-dalil tersebut, akhirnya MUI membolehkan untuk tiga hal. Pertama, daging kurban boleh didistribusikan di luar daerah. Oke. Contoh, apalagi tadi yang Antum sampaikan di kota itu memang pertama jumlah penduduknya padat, kemudian dia juga akhirnya bertumpuk daging kurban di sana, Mm-mm. maka kita sebarkan ke daerah Gunung Kidul mungkin, atau mungkin di lereng-lereng Merapi Merbabu, itu benar. Atau mungkin bahkan di luar Pulau Jawa itu masih banyak sekali sahabat-sahabat kita yang Muslim, kemudian mereka masih jarang yang berkurban. Maka dengan surat edaran dan kebolehan ini, tidak apa-apa kalau seandainya Solo Peduli atau teman-teman komunitas yang di kota mendistribusikan hewan ataupun daging hewan setelah disembelih itu keluar daerah. Nah, kemudian di surat edaran lagi itu juga dibolehkan untuk diolah matang, Mm-mm. dibagikan tidak mentah tapi matang. Matang. Seperti abon kita. Mana ini abon kita Oh, ini? ada tak Nanti di sana diceling tak? gitu ya, Iya. celing gitu ya. Alhamdulillah Solo Peduli punya program itu. Di lembaga lain ada kornet. Ada. Kemudian di lembaga lain ada rendang kalengan. Itu dalam rangka agar distribusi daging tadi bisa lebih merata dan akhirnya diawetkan. Mungkin muncul pertanyaan, berarti dibagikannya melebihi hari tasyrik bagaimana Ustaz? Masih di surat edaran yang sama itu boleh. Karena kan Oke. 4 hari langsung ngedum 4 ton atau mungkin 5 kuintal daging itu kan ya susah. Maka Iya, iya. tiga hal tadi termasuk kebolehan yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, pada dasarnya adalah boleh ya. Dan ini menjadi salah satu wasilah juga kepada Bapak Ibu barangkali dari yang menyaksikan tayangan ini episode kali ini kok pengennya di tempat saya itu udah banyak ya Mas. Kambingnya men satu perumahan ini kambingnya 25, sapinya 15. Wah, Masya Allah kan luar biasa ini ya. Isinya cuma 20 kakak. Gitu ya, satu orang satu sapi satu kambing kok gitu. Gitu. Nah, jadi menjadi sebuah peluang bagi panjenengan Bapak Ibu semuanya untuk bisa meningkatkan jangkauan hewan kurban panjenengan di daerah-daerah pelosok melalui Solo Peduli ya. Insya Allah Solo Peduli welcome dan siap untuk menjemput donasi dari Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kalau misalkan caranya seperti apa Mas? Gampang. Nanti panjenengan tinggal saja kalau mau cek di websitenya bisa ya langsung di www.solopeduli.com/korban atau melalui sosial media Solo Peduli. Mas, saya pengennya ada orang yang datang ke rumah saya. Oh, boleh bisa. Nanti silahkan komen di sosial media Solo Peduli atau barangkali para duta donatur yang sudah terbiasa dengan amil kami langsung bisa menghubungi amil yang biasanya datang ke rumah. Nanti insya Allah langsung difasilitasi. Dan spesialnya di Solo Peduli itu untuk kurban, program kurban ini kami laporkan secara real time. Jadi laporannya ini akan secara terus berkala begitu ya. Jadi nanti ketika panjenengan sudah memilih hewannya, kemudian sudah transfer atau sudah membayar, maka langsung tercatat sohibul kurbannya atas nama siapa, sudah masuk donasinya tercatat. Kemudian setelahnya nanti akan ada notifikasi berikutnya. Ini ditempatkan akan disembelih di daerah mana begitu. Kemudian setelah mendapatkan notifikasi tempatnya juga akan disampaikan juga notifikasi itu adalah notifikasi ini sudah disembelih. Ya, nanti akan ada dikirimkan bukti penyembelihannya begitu. Lalu biasa insya Allah, nah kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya, yuk bersama dengan Solo Peduli kita dalam program kurban, insya Allah Solo Peduli siap membantu menyalurkan ibadah kurban panjenengan semuanya ke daerah-daerah yang terluar, terdepan dan terjauh, terpelosok gitu ya. Ya, baik, sudah sampai di penghujung acara nih Ustaz. Siap Mas Nanang. Tidak terasa ini sudah mau di akhir sesi barangkali Ustaz, ada penguat bagi kami semuanya, bagi saya teman-teman yang bekerja di lapangan di menerima amanah kurban, kemudian para sohibul kurban atau yang hendak berkurban ini untuk penguat di tahun ini biar
semangat untuk bisa berkorban. Tafadhol. Oke. Bismillah untuk pemirsa channel Solo Peduli dan juga untuk kru teman-teman Yayasan Solo Peduli sekalian. Ini adalah sebuah ritual agung istimewa bagi kaum muslimin tahunan. Maka bagi teman-teman Solo Peduli dan segenap karyawan semuanya, panjenengan semuanya adalah wasilah min wasail, adalah tangan yang dipakai oleh Allah untuk menyemarakkan kurban ini. Kalau dulu mungkin kurban terbatas pada RT-RT rumah-rumah, terdistribusikan di tempat yang itu-itu saja, tapi dengan kehadiran sebuah lembaga, banyak karyawannya, kemudian mempunyai program-program yang sangat unik dan juga update, maka ini adalah wasilah bagi kaum muslimin, bagi umat Islam untuk bisa menyemarakkan lagi syiar Idul Kurban. Harapannya teman-teman sekalian, keterjangkauan dari seperti podcast atau mungkin fikih sembelihan dan sebagainya dengan adanya lembaga itu akan bisa mencakup lebih banyak lagi. Kalau kajian musola mungkin orangnya yang dengar hanya di musola. Tapi kalau dengan adanya sebuah lembaga Solo Peduli, kemudian dia intens dalam hal wasilah ataupun amil kebaikan-kebaikan seperti ini, maka antum pun juga akan mendapatkan pahala yang sangat banyak Masya Allah. sekali. Dan tentu dengan menjaga keikhlasan, menjaga dengan amanah keprofesionalan, maka itu akan menjadi sabab dari kemuliaan antum, kemuliaan kita semuanya, kemuliaan bagi sahibul kurban, dan juga kegembiraan bagi orang-orang yang menerima jasa-jasa kita semuanya. Maka semoga teman-teman Solo Peduli dimudahkan oleh Allah, dientengkan oleh Allah untuk berbuat baik seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Reis yang telah menyampaikan luar biasa ya keseluruhan ilmu yang kita dapatkan kesempatan episode kali ini. Bagaimana kita belajar terkait dengan kurban itu seperti apa, kemudian sejarahnya, kemudian fadilah-fadilahnya, kemudian juga tadi dikuatkan oleh beliau. Semoga ibadah kurban kita di tahun ini yang melalui Solo Peduli maupun yang secara langsung seperti biasanya semuanya berjalan lancar, tidak ada insiden, kita bisa meminimalisir risiko begitu, dan utamanya adalah ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menyimak podcast Human Talk Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat berdiri semuanya dimanapun berada dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa pantengin terus dari YouTube channelnya Solo Peduli Official, tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam di Human Talk Humanity Aksi dan Kolaborasi. Saya Nana Munawar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.